Jadi seperti kita tahu bahwa pada tanggal 22 Februari kemarin melalui Kepres, pemerintah menetapkan Hari Kedaulatan Negara dan mengacu pada peristiwa 1 Maret 1949. Nah, ini sangat besar kaitannya dengan peristiwa serangan umum 1 Maret yang terjadi di Yogyakarta, yang meletupkan beberapa nama-nama tokoh yang kemudian muncul di buku sejarah yang kita ketahui selama ini. Lalu bagaimana peristiwa ini dimaknai dari kacamata sejarah dan juga mungkin dari ilmu politik dan militer, karena kebetulan saya juga masih bersama dengan Bapak Selamat Ginting. Beliau adalah pakar dari komunikasi politik dan juga militer. Beliau akan menuturkan bagaimana peristiwa ini terjadi dan seperti apa sebenarnya hingga mencetuskan Hari Kedaulatan Negara itu. Ya, memang ini sebuah keputusan pada tanggal 24 Februari tahun 2022 ini melalui keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Jadi, begitu Kepres ini muncul ketika Menko Polhukam Profesor Mahfud MD mengumumkan hal itu, maka saya mencari narasumber juga yang menjadi teman diskusi sejarah, yaitu Pak Batara Hutagalung. Ini Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah. Kebetulan yang bersangkutan juga putra dari Letnan Kolonel Dr. Williater Hutagalung, dokternya Panglima Besar Sudirman, termasuk saksi sejarah peristiwa itu. Jadi saya kemudian mencari juga buku-buku sejarah, terutama yang dikeluarkan Angkatan Darat, dalam hal ini Dinas Sejarah Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, yang mengungkap peristiwa serangan umum 1 Maret itu berdasarkan buku-buku dan catatan dari Kolonel Bambang Sugeng, waktu itu menjadi Panglima Divisi 3 di Jogja, dan di situ memang sebagai pelaksana dalam serangan umum 1 Maret itu Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Brigade ke-10 yang dibantu oleh Brigade 9 yang dipimpin oleh Mayor Ahmad Yani. Ahmad Yani belum sempat naik pangkat Letkol waktu itu. Jadi menetapkan tanggal 1 Maret sebagai hari besar nasional memang sangat tepat. Namun beberapa pertimbangan yang dikemukakan dalam menetapkan hari kedaulatan, Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini menurut saya kurang tepat, bahkan bisa kemudian menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Begini Bung Nomenta, kelihatannya tim peneliti dan penasihat presiden dalam menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya barangkali kurang mengetahui sejarah perjuangan yang sebenarnya, atau mungkin juga bukan dari sejarawan peneliti sejarah yang memang meneliti peristiwa itu. Nah, ini Presiden dalam menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya barangkali kemudian harusnya mengetahui hukum internasional terlebih dahulu mengenai keabsahan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, sehingga dalam penyampaian pendapatnya tidak salah dan tidak menyesatkan. Kenapa harus mengungkapkan peristiwa itu? Karena peristiwa itu terjadi di masa agresi militer Belanda kedua yang dimulai pada tanggal 19 Desember 1948. Jadi posisi Indonesia sudah menjadi negara berdaulat karena sudah merdeka tanggal 17 Agustus 45, walaupun Belanda tidak mengakuinya. Nah,
Jadi peristiwa agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 ini, Belanda mengerahkan pasukan terbesar setelah Perang Dunia Kedua usai. Jadi Perang Dunia Kedua usai itu tahun 1945, 3 tahun kemudian. Jadi Belanda bermaksud menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan TNI, serta menghapus negara dan bangsa Indonesia dari peta politik dunia. Jadi betapa jahatnya pemerintah Belanda saat itu. Dan ini kemudian mereka ingin berkuasa kembali di bekas negara jajahannya. Di bekas negara jajahannya karena Indonesia sudah merdeka dan menjadi negara berdaulat. Nah, Perang Rakyat Indonesia waktu itu dinamakan sebagai Perang Rakyat Total melawan agresi militer Belanda serta antek-anteknya. Ini berlangsung sampai disepakatinya gencatan senjata pada 10 Agustus 1949. Jadi panjang sekali nih peristiwanya, cukup lama dari Maret sampai Agustus, berarti kan sekitar 5 bulanan. Nah, kemudian diselenggarakan pula akhirnya konferensi meja bundar dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Salah satu hasil konferensi meja bundar, jika kita menilik dari sejarah, adalah dibentuknya Negara Federal Republik Indonesia Serikat, RIS, di mana Republik Indonesia merupakan satu dari 16 negara bagian dan daerah otonom. Nah, apabila pada waktu itu TNI bersama rakyat tidak berhasil mempertahankan kemerdekaan terhadap agresi militer Belanda, maka negara dan bangsa ini tidak ada lagi. Artinya lenyaplah Indonesia dari peta politik dunia. Nah, jadi demikian pentingnya peristiwa perang mempertahankan kemerdekaan ini, maka kemudian sejarah juga harus membuka dengan jujur apa sih sesungguhnya yang terjadi. Nah, Bung Nomenta, di masa agresi militer Belanda ini, peristiwa yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret 1949 ini adalah peristiwa yang sangat penting sekaligus menunjukkan eksistensi negara Republik Indonesia dan juga masih adanya Tentara Nasional Indonesia ke dunia internasional. Jadi bukan sekadar pertempuran biasa, tapi ada sisi pesan dari peristiwa itu untuk memperkuat posisi delegasi Republik Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat, di Lake Placid waktu itu, Lake Placid, Amerika Serikat, yang diselenggarakan pada 10 Maret 1949. Nah, serangan ini, serangan terhadap ibu kota Indonesia waktu itu, ibu kotanya di Jogja, oleh penggagasnya dinamakan sebagai serangan spektakuler. Nah, ini harus digarisbawahi nih. Serangan terhadap Jogja ini adalah bagian dari serangan besar-besaran yang dilakukan Divisi 1, 2, 3, dan 4 di seluruh Pulau Jawa. Perintah tertingginya datang dari siapa? Dari Panglima Besar, Letnan Jenderal Sudirman. Jadi rincian pelaksanaannya kira-kira begini. Operasi militer ini dibahas oleh pemimpin tertinggi militer, dalam hal ini Letnan Jenderal Sudirman, dan kaum sipil, dalam hal ini gubernur sipil, residen, dan bupati di wilayah Jogja. Nah, di Divisi 3 ini yang membawai Jogja dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng yang kemudian kelak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yang ketiga setelah Jatikusumo dan Abdul Haris Nasution. Jadi operasi militer ini diputuskan pada 18 Februari 1949. Jadi
sebelum serangan itu sudah diputuskan dulu 18 Februari 1949 dan menggerakkan seluruh Wehrmacht gitu, bahasa Jerman yang artinya wilayah pertahanan. Nah, Wehrmacht 1 ini di bawah pimpinan Letkol Bahrum, Wehrmacht 2 di bawah pimpinan Letkol Sarbini, dan Wehrmacht 3 ini di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Nama-nama ini tidak bisa diabaikan. Itu catatan sejarah yang digarisbawahi terus oleh Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi 3. Nah, peristiwa ini sudah cukup banyak dituliskan di buku-buku sejarah dan tidak mendapat tidak dapat dibantah karena dari bukunya TB Simatupang, buku Aha Nasution, buku Bambang Sugeng itu jelas mengemukakan nama-nama tersebut. Nah, ada beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam pertimbangan yang digunakan pihak istana dalam menetapkan 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Terutama dalam misalnya pertimbangan keduanya ditulis begini, bahwa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional harus mendapatkan perlawanan dari Belanda dengan melakukan agresi militer dan propaganda politik di PBB. Nah, ini sebenarnya ini adalah versi penjajah Belanda yang menyatakan bahwa kemerdekaan sebuah negara jajahan ini memerlukan pengakuan dari negara lain. Bahkan harus mendapat persetujuan dari penjajah, itu kata Belanda. Nah, pendapat ini adalah sesat gitu. Karena harus dipahami seluruh rakyat Indonesia bahwa berdirinya sebuah negara termasuk berdirinya Republik Indonesia ini tidak memerlukan pengakuan dari siapapun karena ini sesuai dengan konvensi Montevideo pada Desember 1933, 26 Desember 1933. Nah, inilah yang kemudian membuat Indonesia percaya diri bahwa Indonesia memerdekakan diri ini ada dasar hukumnya, konvensi Montevideo itu. Nah, Belanda mengerahkan pasukannya, pasukan terbesarnya seperti saya kemukakan di awal tadi, setelah Perang Dunia usai, bukan hanya untuk menghalangi bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional, tapi juga untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Tentara Nasional Indonesia dan menghapus negara dan bangsa Indonesia dari peta politik dunia. Ini yang harus dipahami betapa jahatnya Belanda begitu. Nah, dalam pertimbangan ketiga Bung Nomenta itu tertulis juga bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Peristiwa ini juga telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peristiwa ini seperti yang ditetapkan dalam Kepres itu ditulis begini, digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, lalu disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta didukung oleh TNI, Polri, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya. Ini mesti dikoreksi nih, Bung. Jadi, menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai penggagas dan mengikut sertakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam peristiwa ini terkesan
mengabaikan fakta sejarah yang sebenarnya. Ini jadinya seperti sebuah keputusan politik tanpa mengabaikan fakta sejarah yang sebenarnya. Mengapa saya katakan demikian? Yang perlu dipertanyakan adalah gagasan mana yang dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Apakah gagasan untuk melakukan operasi militer secara besar-besaran di Jogja atau di seluruh Jawa, atau gagasan untuk melakukan serangan besar dan khusus terhadap Jogja? Wilayah kekuasaannya kan cuma Jogja. Nah, kemudian apakah ada surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Panglima Besar Sudirman pada akhir bulan Januari atau awal Februari 1949? Nah, untuk membantah untuk membantah kebohongan Belanda bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Kan begitu katanya. Namun Sultan Hamengkubuwono IX ini bukan satu-satunya yang menulis surat kepada Panglima Besar Sudirman, tapi ada juga Panglima Divisi 1 Jawa Timur, Kolonel Sungkono, juga menulis hal serupa dari sisi militer. Jadi Jenderal Sudirman juga di markasnya selalu mendengarkan radio rimba namanya, yang menyiarkan berita-berita dari luar negeri bahwa akan ada sidang di PBB, sehingga informasi Sudirman ini bukan hanya dari Hamengkubuwono ke-9 dan juga dari Kolonel Sungkono Panglima Divisi 1 Jawa Timur, tapi juga dari radio rimba dan peralatan angkatan udara kita, AURI, yang mengumumkan perkembangan di Dewan Keamanan PBB. Nah, gagasan menyerang Jogja ini ada dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa penyerangan terhadap Jogja itu baru diputuskan, seperti saya bilang tadi, pada 18 Februari 49 di markas Divisi 3. Jadi ada nama-nama peserta rapat tersebut juga jelas itu di buku Panglima Bambang Sugeng yang saya pegang ini, itu ada. Ini buku ini hasil kajian sejarah TNI dan juga di ACC oleh para ahli sejarah. Jadi, nah, kesalahan atau kekeliruan yang menimbulkan kontroversi adalah dikemukakannya sebagai pertimbangan dalam kalimat begini tadi, lalu disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta didukung oleh TNI. Nah, ini kan aneh, ini kan operasi militer. Nah, pada 19 Desember 48 di awal agresi militer itu, Presiden dan Wakil Presiden kita dan semua menteri kabinet yang ada di Jogja itu ditawan oleh tentara Belanda dan langsung dibawa ke Sumatera gitu. Semua tempat penahanan para pemimpin kita itu terpisah-pisah. Misalnya Muhammad Hatta dibuang ke Bangka. Tempat penahanan Soekarno juga berpindah-pindah. Presiden Soekarno pindah-pindah dan dirahasiakan Belanda. Misalnya mulai dari Brastagi di Tanah Karo, Sumatera Utara, kemudian ke Prapat Sumatera Utara juga. Baru Februari tahun 1949 itu Soekarno dibawa ke Bangka dan berkumpul bersama Muhammad Hatta. Jadi ketika keputusan itu dibuat, Soekarno dan Hatta tidak ada di Jogja, justru ada di Sumatera itu. Nah, Belanda menempatkan semua tahanan politik kita di satu tempat setelah resolusi PBB pada Januari
1949 di mana Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada pemerintah Belanda agar menghentikan agresi militernya dan membebaskan semua pemimpin Republik Indonesia, tapi pembebasan itu baru direalisasikan Juli 49. Sementara serangan itu 1 Maret 1949. Nah, bagaimana mungkin kemudian Soekarno, Hatta menyetujui serangan itu? Bagaimana komunikasinya gitu ya? Gerilyawan kita di gerilyawan TNI di Pulau Jawa misalnya selalu kemudian berhubungan dengan pemerintah darurat Republik Indonesia. Justru komunikasinya dengan pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi melalui pemancar radio Angkatan Udara Republik Indonesia yang ada di markas gerilyawan kita di Jawa maupun Sumatera. Namun tidak bisa berhubungan dengan pemimpin Republik seperti Soekarno, Hatta, karena ditahan Belanda dan tempat penahanannya berpindah-pindah. Bagaimana mungkin kemudian Soekarno, Hatta bisa berkomunikasi dengan Panglima Sudirman? Nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi merujuk pada kalimat tersebut menjadi pertanyaan bagaimana para gerilyawan TNI ini dapat menyampaikan rencana-rencananya kepada Presiden dan kemudian mendapat jawabannya. Nonsen, Bung Nomenta, nggak mungkin. Jadi dari segi teknis saja sudah terlihat tidak mungkin menyampaikan rincian rencana operasi besar militer yang sangat rahasia. Jangan lupa ketika Soekarno dan Hatta mau ditawan itu menawarkan kepada Sudirman untuk ikut juga menyerah. Sudirman tidak mau, mengatakan dia kembali akan bergerilya dengan pasukan TNI dan rakyat di desa-desa, di hutan-hutan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di sini aja udah kelihatan bahwa pimpinan TNI itu tidak menuruti kehendak pemimpin kita, Presiden Soekarno, untuk menyerah gitu. Kalau itu ikut menyerah, nah jangan-jangan memang kedaulatan Indonesia sudah tidak ada di peta dunia. Jadi dari segi teknis tadi saya katakan operasi rahasia itu kan baru digagas pada 18 Februari 1949. Nah, kemudian logika-logika itu terutama pada butir ketiga itu jadi sangat tidak masuk akal. Kemudian juga sebelum ditangkap oleh Belanda seperti saya kemukakan tadi, Presiden Soekarno juga memang sempat menulis mandat, tapi untuk Safrudin Prawira Negara agar membentuk PDRI, di mana Safrudin menjadi kepala pemerintahan darurat Republik Indonesia atau presiden ad interim, presiden darurat lah kira-kira begitu. Nah, jadi kalimat digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta didukung oleh TNI, bagi saya rancu sekali karena akan memberi kesan seolah-olah gagasan dan perencanaan operasi militer ini dilakukan oleh sipil, disetujui oleh Presiden dan Wakil Presiden dan didukung oleh TNI. Kok didukung oleh TNI? DNI itu justru pelaksananya. Jadi formulasi kalimat itu artinya TNI adalah pendukung gagasan tersebut. Ini kok jadi kebolak-balik gitu loh. Bukankah Sudirman adalah Panglima Besar TNI? Jadi perintahnya harus dilaksanakan oleh TNI, bukan didukung, dilaksanakan. Jadi faktanya operasi militer tersebut merupakan operasi yang berdasarkan garis komando, hierarki komando yang jelas dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam serangan umum 1 Maret
1949 ini sama sekali menurut saya tidak ada keterlibatan presiden dan wakil presiden pada waktu itu, karena berada dalam tahanan tentara Belanda di Bangka, baik dalam perencanaan, pelaksanaan operasi, maupun pelaksanaan operasi militer di seluruh Pulau Jawa itu. Jadi perlu dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan kalimat disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan didukung oleh TNI. Bagaimana caranya Presiden yang ditahan di Pulau Bangka menggerakkan 4 divisi di seluruh Pulau Jawa dalam waktu kurang dari 1 bulan? Mana mungkin gitu loh. Jadi sebaiknya pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan Presiden ini dengan mempertimbangkan saksi-saksi sejarah, buku-buku sejarah TNI yang jelas ditulis sejak masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, itu tidak ada yang berubah urutannya, bahwa di situ ada Panglima Besar Sudirman, Wakil Panglima Besarnya adalah TB Simatupang, Panglima Divisi Jawa adalah Nasution, Panglima di bawahnya membawahi Panglima Divisi 1, 2, 3, dan 4 di Pulau Jawa itu antara lain Kolonel Bambang Sugeng. Kolonel Bambang Sugeng punya anak buah, antara lain juga Letkol Soeharto yang dibantu oleh Mayor Ahmad Yani. Itu kan jelas. Nah, jadi begini, dalam penulisan historiografi itu dikenal kalimat no dokumen, no history, only history. Jadi sebuah peristiwa yang terjadi di masa agresi militer kedua ini harus diteliti kembali dan ditulis sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan bukan untuk kepentingan politik menyenangkan kelompok tertentu, seolah-olah setiap peristiwa sejarah melibatkan si tokoh ini. Ini yang harus kemudian sejarah diluruskan, jangan sampai ada penyesatan atau menimbulkan kontroversi. Jadi banyak peristiwa-peristiwa heroik yang membanggakan terjadi di masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia terhadap agresi militer Belanda, dan ini harus kajiannya secara sejarah, bukan untuk kepentingan politik penguasa yang sedang berkuasa pada saat itu. Kalau bicara tentang operasi militer, maka kemudian serahkan saja pada institusi militer, karena bukti-bukti perintah siasat dan segala macam ada detail ini di bukunya Panglima Sugeng aja detail begitu. Siapa-siapa, rapatnya siapa saja, gagasannya apa saja, namanya apa saja, siapa yang terlibat, hubungannya dengan Sri Sultan seperti apa. Sebatas pemerintah sipil itu Sri Sultan, bukan yang lain-lain. Sri Sultan juga memang memberikan informasi kepada Panglima Sudirman. Oh, ada peristiwa di PBB yang mengatakan begini, dan juga ternyata bukan cuma Sri Sultan Hamengkubuwono IX aja. Jadi Komandan Brigade 10 yang melakukan penyerangan gitu loh. Karena basisnya itu ada di Jogja, ibu kota kita itu ada di Jogja. Loh, gimana caranya komandan brigadenya kemudian tidak ada namanya di situ? Malah kemudian Soekarno dan Hatta yang sedang berada di tempat pengungsian atau sedang menjadi tahanan politik, malah tiba-tiba ada ini Hari Kedaulatan, penegakan kedaulatan, namanya setuju kita. Memang di situ kemudian salah satu tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan. Jika bicara masalah kedaulatan, maka kemudian sah hukumnya juga untuk menentang pemerintah kalau
pemerintah itu menyerah. Coba kalau misalnya Sudirman menjadi jenderal yang penurut apa kata pemerintah, kita mungkin udah nggak ada. Atau nama kita jadi Republik Indonesia Serikat masih di bawah Commonwealth Belanda. Itu kan beda sekali. Jadi kita terima kasih juga dengan segala kontroversinya, Soeharto berperan penting di situ. Kolonel Bambang Sugeng berperan penting di situ. Pasukannya Ahmad Yani juga membackup pasukan Letkol Soeharto. Itu nama-nama yang tidak bisa dipisahkan, termasuk peran-peran radar atau radio Angkatan Udara Republik Indonesia yang menginformasikan melalui radio rimba juga, di mana Panglima Jenderal Sudirman itu melakukan gerilya. Jadi tanpa bantuan rakyat tentu TNI juga tidak bisa. Disinilah sebenarnya inti dari kemanunggalan TNI dengan rakyat, antara lain diawali di situ. Ini yang membedakan sejarah TNI kita berbeda dengan sejarah militer di negara-negara asing. Jadi nggak bisa kemudian TNI hanya mengurusi masalah pertahanan saja, seperti di negara barat, atau kemudian TNI menjadi tentaranya komunis seperti tentara di negara-negara komunis milik Partai Komunis. Jadi memang TNI ini harus dekat dengan rakyat karena sejarahnya kita nggak punya apa-apa, uang juga nggak punya. Sudirman compang-camping pakaiannya, makan juga dari rakyat, TNI dibiayai oleh rakyat. Inilah persembahan TNI kepada rakyat Indonesia, bahwa penegakan kedaulatan inilah yang membuat Indonesia kemudian diakui oleh dunia internasional. Indonesia masih ada. Ini kan sayang, dia saksi sejarah dari ayahnya yang dokter khususnya Panglima Besar Sudirman. Perintah itu juga datang kepada ayahnya Dr. Wilyater Hutagalung dan disampaikan kepada Letkol Soeharto dan lain-lain. Ada semuanya, tumpukan dokumen-dokumennya itu ada. Kenapa ini tidak kemudian dijadikan acuan sehingga nama-nama Letkol Soeharto malah hilang, yang ada justru Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau memang perlu diluruskan, luruskan aja, nggak perlu malu. Jangan sampai kemudian Belanda juga menertawakan, karena sejarah itu ada di Leiden kan, di catatan Leiden juga ada bagaimana kemudian Soekarno dan Hatta tidak berperan di situ, ditawan bagaimana mungkin kemudian terlibat di situ. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak Bung Nomenta.